공이 아닌 so cold Valentino Only you and me in this room Valentino Toys ready, tall ready Valentino Brand new, yeah 今晚你不回家了 Tell you my she best to know 泡你还没散呢你说准备好了 Ready to go 外面32度哪有从你味道的口 Drive so fast 速度早超过 Lambo 预备后一路上你的秘密早就被我摸个透透球 I'm pro 保证你好吃那些今天一直都 Kapok sahipan dan pimpal di mana-mana, takis dan pimpal di mana-mana, pejabat utama kodam pimpal di mana-mana, para narasumber serta seluruh peserta webinar, baik yang mengikuti secara luring dan daring yang berbahagia. Jantung dan mental kami supaya dapat menjalankan tugas pengabdian secara tuntas kepada bangsa. Kami panjatkan kehadiranmu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Sandi, para asisten kepala dan komandan satuan jajaran Kodam 4 Diponegoro yang saya hormati, baik yang hadir di aula Kodam maupun yang hadir secara webinar atau online, para peserta webinar dan tamu undangan sekalian yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar dalam kesehatan sekarang ini. Berkenaan dengan itu, selaku Panglima Kodam 4 Diponegoro, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, penyelenggara, narasumber dan para peserta baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti kegiatan secara daring dari satuan masing-masing. Semoga kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi kita semuanya dalam menjaga kesehatan jantung dan mental. Oleh karena itu, melalui webinar ini saya berharap kita semua dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan jantung dan kesehatan mental. Seperti dilihat pada slide yang sudah ditampilkan bahwa penyakit jantung ini menjadi salah satu penyakit yang menonjol, yang termasuk yang besar, yang tinggi, yang menjadi penyebab meninggalnya prajurit. Perlu rekan-rekan anggota semua ketahui bahwa hari ini pun ada berita duka dari salah satu anggota kita yang meninggal akibat penyakit jantung. Ya. Oleh sebab itu, ini menjadi perhatian yang sangat menonjol, ya, yang perlu diatensi supaya penyakit jantung ini bisa kita antisipasi. Ya. Selanjutnya, saya mengajak seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita dengarkan dengan seksama materi yang disampaikan oleh para narasumber. Banyak hal ataupun cara yang bisa kita laksanakan untuk antisipasi mengatasi gangguan penyakit jantung maupun kesehatan mental ini. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, ini sudah menjadi suatu keharusan buat kita. Ya. Dengan kita menambah kadar keimanan dan ketakwaan, insya Allah, ya, karena saya yakin di setiap agama dan kepercayaan kita masing-masing selalu mengajarkan, ya, cara dan pola hidup yang sehat.
Yang kedua, bagi komandan-komandan satuan, pimpinan, kepala instansi yang ada di Kodam 4 di Ponorogo ini, ya, segera ataupun urgent untuk memberikan kegiatan pembinaan mental dan jalan komandan. Kasus-kasus yang terjadi di Kodam kita ini bisa disampaikan kepada anggota yang lain, ya, sebagai studi kasus, sebagai pengalaman supaya tidak terjadi. Karena namanya serangan jantung ini, ya, ini sebenarnya ada beberapa waktu kita untuk bisa mengatasi. Ya, nanti mungkin secara detail akan disampaikan. Ada beberapa tahap yang dimana kalau tahap itu kita bisa lalui dengan baik, ya, kita tidak terlambat, insya Allah ya kita bisa terselamatkan. Yang ketiga, yaitu penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan ini bisa dilaksanakan di instansi masing-masing. Ya, saya lihat di tingkat Korem itu sekarang sudah ada rumah sakit, bahkan di tiap Kodim juga ada rumah sakit bantuan Rukitban. Ya, ini bisa secara teratur, secara terprogram bisa memberikan penyuluhan kesehatan kepada rawatan-rawatan prajurit yang ada di daerahnya. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan rutin ini saya minta untuk para komandan satuan jajaran supaya berinovasi, ya, berinovasi membuat suatu cara terobosan untuk bisa melaksanakan pemeriksaan rutin untuk anak buahnya. Hasil dari pemeriksaan rutin ini akan bisa dijadikan standar, ya, bisa dijadikan pedoman untuk menindaklanjuti apakah prajurit-prajurit ini sudah tergolong sehat atau butuh pendalaman dan pemeriksaan lanjutan. Yang selanjutnya ini yang sudah digalakkan oleh Panglima kita. Jadi saya minta di seluruh jajaran Kodam 4 di Ponorogo, baik itu satuan operasional ataupun satuan teritorial, laksanakan kegiatan olahraga yang sesuai dengan modifikasi kesibukan di daerah masing-masing. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa melindungi kita semuanya dalam melaksanakan pengabdian terbaik kepada satuan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Panglima Kodam 4 di Ponorogo, Diki Suryadi, SIP MSI Mayor Jenderal TNI. Selesai. I knew it was fate the way you smiled. It lit up the room. Komando izin bapak. You looked into my eyes Mohon and I izin, felt so 1, 2, alive. I knew 3, it sekali lagi, then. 1, 2, 3, siap. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kunci yang kami hormati Bapak Kepala Staf Kodam 4 di Ponorogo. Tugas salah satunya adalah untuk penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan kawan-kawan di tahun 2020 ini di TNI Angkatan Laut saja itu sudah mencapai 5,19% per tahun. Ini sudah cukup mengkhawatirkan juga untuk kasus-kasus yang ada di TNI pada umumnya. Next slide. Mohon izin, kenapa kasus bunuh diri itu terjadi? Karena bunuh diri itu tidak akan terjadi secara tiba-tiba, itu melalui suatu proses waktu di mana bahwa bunuh diri itu depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Kalau depresi ringan itu atau kita pahami di mana bahwa seseorang itu pasti akan mengalami sedih dulu yang berkepanjangan. Tidak mungkin sedih secara tiba-tiba, dan ini menurut PPDKJ itu di atas 2 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, maupun dia mengalami gangguan otomatis perasaannya dia juga akan mengalami gangguan, yaitu gangguan mood. Dengan begitu fisiknya juga akan mengalami gangguan. Nah ini biasanya terjadi di atas 2 minggu.
Untuk tanda-tanda yang pasti itu dengan muka atau afek yang tertunduk, itu sudah tanda-tanda awal. Tapi tidak semangat karena tidak ada ketertarikan. Nah, ini merupakan tanda vital atau one of these required. Ini harus peraturan PBDGJ. Kalau ini ada, kita warning. Nah, terus untuk kelanjutan daripada depresi ini untuk gejala-gejala tambahan yaitu terdapat gangguan tidur. Biasanya kalau orang mengalami depresi ini dia bisa tidur tapi tengah malam dia bangun kembali dan tidak bisa tidur kembali. Nah, ini ciri khas daripada depresi. Selain itu terdapat kemunduran atau retardasi. Unsur biologis ini biasanya diderita pada orang-orang pasca stroke. Kalau orang-orang yang pasca stroke detak itu namanya serotonin, dia pasti akan menurun dan mengalami depresi. Yang kedua dari lingkungan, tekanan tugas dan lain-lain yang tidak bisa ditangani oleh orang tersebut sehingga akan menyebabkan depresi. Terus yang selanjutnya secara psikologis. Kalau secara psikologis, next slide. Namun ini sekilas tentang beberapa kasus bunuh diri. Kalau di luar negeri di Amerika Serikat saja sangat naik sekali, yaitu 45 sampai 46%. Ini disebabkan karena kasus-kasus PTSD, yaitu post trauma stress disorder yang dialami oleh USO atau uji coba dulu. Nah, tapi tidak disertai dengan adanya tindakan yang langsung. Nah, kalau sudah ada ancaman jiwa, setelah itu dia akan mengalami percobaan bunuh diri. Tindakan itu biasanya merupakan diri sendiri. Nah, tidak meninggal, tidak berani mati, tapi mencoba untuk mati. Itu banyak dilakukan oleh kaum perempuan, kayak kuat, dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak. Tapi ini fenomena gunung es. Tapi tidak mati, tapi kan laki-laki, tapi tidak sukses. Tapi laki-laki dia sukses. Biasanya kasusnya kecil, tapi dia berhasil untuk bunuh diri. Ini di laki-laki. Terus usia itu tidak ada yang dulu, bisa muda, bisa remaja dan sebagainya. Sekarang trennya itu 40. Kemudian yang biasanya diagnosisnya depresi atau nomor telepon saya. Tadi sudah disebutkan juga riwayat jabatan saya Bintara Pertama dan PNS yang bagian pagi hari ini. Mungkin jika saya kasih atas perhatiannya, saya akan menjawabkan webinar yaitu penyakit jantung dan pertolongan pertama dari serangan jantung yang dikhususkan kepada prajurit dan PNS TNI di Angkatan Darat. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya pada pagi ini. Masih semangat semua. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dulu. Ada yang bisa menjawab tidak? Keluhnya mana? Ini lebih gampang ya, kalau itu sudah langsung ya. Oke, mungkin dan saya ada gambar ini. Kalau gambar ini gimana? Gambar ini terlihat jelas ya. Ini dia bagus ke atas karena dia sering melakukan olahraga. Kalau ini malah berat badan ini bertambah karena di dunia, dan penyakit ini akan bertambah dan meningkat dengan pertambahan usia. Jadi kalau mengendalikan faktor risiko, ya, penyakit jantung. Jadi sakit jantung itu tidak mungkin ada tiba-tiba, pasti ada faktor risiko. Salah satunya mungkin namanya curah jantung atau radiokok, mungkin dipompa oleh jantung di sekitar 5 juta dalam 1 menit. Dia akan pompa. Fungsi jantung itu sama seperti pompa, dia mau pompa darah. Nah, tadi itu diproses selanjutnya dengan hak dari 70, dia akan memintai berapa puluh darah, sekitar 100 kurang lebih 100 berapa banyak darah yang dipompakan, sekitar 227 liter. Nah, ini gambarnya bagaimana jenis penyakit jantung. Banyak yang tahunya sakit jantung itu sering, memang paling banyak penyakit jantung koroner, tapi sakit jantung ada berbagai macam jenis. Jadi tidak selalu dengan
jantung koroner atau pasang ini bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, penyakit jantung hipertensi. Itu tadi dari gambaran makna penyakit ada juga penyakit hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Jadi semua bisa kita modifikasi, kita perbaiki. Tapi kalau genetik itu maksudnya orang tua yang punya riwayat jantung, anaknya bila seseorang hilang kesadaran mendadak, lakukan langkah tindakan korban dan pastikan kondisi sekitar korban serta tolong aman. terus kita lihat posisi penolong dan si korban harus kita Langkah kedua, cek respon kesadaran korban dengan cara melakukan bahu korban dan melihat pergerakan dinding dada serta segera hubungi 119. Selanjutnya, langkah ketiga adalah meletakkan korban pada bagian leher dan posisikan kaki korban lebih tinggi dari posisi jantung. Kemudian, miringkan kepala korban. Jangan mendudukkan korban dan jangan terlalu sering memindahkan korban. Jangan memberikan di posisi recovery ya, kalau masuk ada respon, ada pulsasi. jika tidak ada respon dan tidak ada pergerakan dinding dada, maka lakukan operasi jantung dengan cara letakkan pangkal tangan di tengah dada, telungkupkan tangan dengan menaunkan jari tangan, pertahankan agar siku lurus dan lengan RJP seperti jantung yang dapat kita lakukan jika sedalam masih pernah jatuh atau dengan pos sekitar 100 hingga 120 tekanan per menit. Lakukan sampai tenaga kesehatan datang. Langkah keempat, bila tersedia APD, ya definitor yang mungkin tersedia di fasilitas umum sudah tersedia di bandara, rumah sakit sudah ada. Tinggal ditempel aja, jangan menganalisa sendiri dan nanti akan ada panduannya. bila tidak tersedia APD, terus lakukan. Sebuah kecelakaan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Rumah sakit mas. Nah, kateterisasi jantung ini nanti alatnya masuk bisa dari pembuluh darah pangkal paha atau pembuluh darah lengan. Ini akan Kami bersyukur kami punya istri dan anak kami yang mohon maaf kalau Anda bilang kami adalah keluarga besar. Keluarga besar, kami besar, istri kami besar, anak saya besar. Jadi kalau lewat pintu harus hati-hati. Kalau besar bisa karena tidak muat pintunya. Kami bersyukur. Tapi sedikit tadi ada panik saya pada saat dokter tersebut menunjukkan makanya segala negara di bidang utaranya dalam perjalanan tugas berdasarkan kebijakan dan keputusan jadi peran kita memang sudah disiapkan dalam negara lebih nyaman terjadi dan tidak sekolah apa saja tugas yang di bawah kita bagus saja tidak ada tapi dengan perancangan dengan kesiapan segala sesuatunya akan lebih bagus. Fungsi yang kita lakukan adalah sebagai penanganan, penindak dan pemulihan terhadap ancaman gangguan hambatan kedatangan baik dari dalam dari dalam maupun dari luar. Tetapi kita tidak usah berbesar saja. Itu mungkin fungsi dan tugas dari orang atas. Tetapi tugas yang di mana kita dan bahkan di bawah kita melaksanakan 80% saja. Perkembangan fintech yang semakin canggih. Wow, perkembangan ini luar biasa. Banyak berbang. Yang pertama, terima kasih. Ini materi yang sangat menarik sekali bagi kami karena masalah jantung ini semacam evolusinya bisa saja menimpa kepada kita kapanpun, siapapun dan dimanapun. Seperti kita ketahui berita-berita anti masalah yang sedang berolahraga setelah maintenance itu kondisi maaf sekali pengalaman
itu terlihat kayak gejala angin yang memang merambat dari perut kayak naik ke jantungnya. Untungnya kita langsung bawa ke klinik dan terselamatkan. Nah, untuk masyarakat awam mungkin ya, untuk orang kesehatan, medis akan tahu dan orang awam tahunya itu nyeri. Sebenarnya angin duduk itu serangan jantung jadi bapak. Angin duduk itu serangan jantung cuma di atas orang. Ini kayak karena rasanya itu tidak di dada. Di dada itu memang kalau kita bilang diagnosis bajunya itu banyak sekali. Misalkan otot, saraf, di luar jantung, ekstra kardiak pun banyak dan sebagainya. Cuman kalau dibilang angin duduk, setelah angin duduk itu pasti serangan jantung atau jadi yang seperti saya bilang di slide saya itu pemuda itu kalau kita bilang makrovaskular efek besarnya itu sebenarnya ada tiga. Jadi dari aorta, pembuluh utama ini aorta, ini ada namanya kanan, pembuluh koroner kanan, terus pembuluh koroner kiri. Koroner kiri ini cabang kembali yang ke depan, ya kan? Yang makrovaskular itu tidak bisa kita pasang ring, sama sekali tidak bisa pasang ring. Itu akan mengganggu. Mohon penjelasan secara ilmiah atau medis pengaruh rokok terhadap penyakit jantung. Yang kedua, ada beberapa info penyebab pembuluh darah yang berakibat jantung koroner produk tersebut pendaratannya atau melalui uji klinisnya sudah dinyatakan dan tersedia banyak kawan yang menggunakan produk dokter Lasriti yang dipakai seperti disampaikan. Selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya, apakah dari Kesbag nanti ada program menghasilkan? Pertanyaannya terkait pertanyaan yang pertama mengenai terkait badannya rokok tidak sakit jantung, yang tidak ada makannya bebas sakit jantung, tapi yang jaga kesehatan dan sakit jantung. Nah ini kembali kepada profil masing-masing faktor resiko tetap dia masuk dalam resiko jantung. Jadi beberapa jurnal kalau kita dokter juga berdasarkan evidence base. Evidence base itu penelitian. When I saw you, I knew it was fate. The way you smiled